Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pengecekan kapasitor bank. Karena proyek tidak ada, kita lakukan pengecekan kapasitor bank dengan jumlah step total, yaitu ada step 14. Nah, ini adalah tampilan depan kapasitor banknya. Di sini menggunakan controller navigator NV14S, lalu dilengkapi tombol auto dan manual. Ini kondisinya off, 3 step auto, off, dan manual. Jumlah step yang digunakan yaitu 14 step. Di sini daya yang digunakan yaitu awalnya yaitu 555 kVA, karena sekarang terlalu banyak jadi diturunkan menjadi 345 kVA. Oke, langsung saja kita buka dalam kapasitor bank. Susunan komponennya. Di sini terdiri dari MCCB 60 ampere dengan merek Schneider. Nah, ini tampilannya ya, ini spesifikasinya. Tuh, nggak bisa fokus ini, HP-nya kurang bagus ini ya. Oke. Lalu setelah itu di sini juga pengaman kontrolnya menggunakan ini ya, apa lek ngarani iki, MCB 6 ampere, ada 2. Oke. Lalu ini relay kontrol dan timer. Fungsinya ini untuk menghidupkan kipas pendingin. Ini ada kipas pendinginnya 2 unit. Lalu alurnya tadi dari MCCB masuk ke kontaktornya juga sama, menggunakan kontaktor Schneider. Tak lepas dulu, ini ada labelnya Schneider tipe LC 1D40A. di kapasitasnya 40 ampere nggih. Coilnya 220 volt AC. Jadi dari MCCB masuk ke kontaktor, baru masuk ke ini apa namanya, kapasitornya. Nanti saya jelaskan susunan kapasitornya per step ya. Ini step 1 dimulai dari sebelah kiri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 14. Ini masing-masing step ini memiliki kapasitor yang berbeda. Ini contoh yang depan ini, step 8. Step 8 menggunakan kapasitor 3 kali 185 pikrofarad, mereknya Ducati. Nanti saya berikan susunan kapasitornya step 1 sampai dengan 14. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Sebelum melakukan pengujian, alat-alat apa saja yang digunakan. Oh ya, ini satu lagi, ini tombol dan lampu indikatornya. Di bentukannya seperti ini, ada indikator hijau, ini menandakan stepnya aktif. Ini tombol ini berfungsi ketika selektornya ini pada posisi manual. Di seperti ini bisa berfungsi. Ini contoh saya tombol step 1. Nah, ini hidup, maka otomatis step 1 yang atas di sini akan hidup, dibarengi
dengan kipas menyala tadi ya. Kipasnya menyala sesuai dengan timer yang ditentukan. Begitu ya. Nih. Ini kondisi untuk mematikan. Nah, ini tombolnya berfungsi ketika selektor pada kondisi manual. Kalau off, ya off tidak bisa dua-duanya. Jadi kalau biasanya kita ketika running produksi kita menggunakan mode auto. Nah, ketika auto otomatis yang menghidupkan step ini adalah controller NV14S. Ini tidak terdeteksi covernya, jadi dia kondisinya displaynya seperti ini ya, LO. Jadi seperti itu. Nanti kalau ketika produksi dia akan dia akan menampilkan nilai covernya di sini. Itu ya. Lalu ini bisa juga kita lihat settingannya. Kita tutup dulu. Settingannya ada target Kospi yang dicapai. Ini kapasitornya jumlahnya 14. Switch programnya, switching time-nya ini bisa disetting semua. Ini voltage-nya, nah semuanya ada ya. Ini Kospi, ini display-nya. Ini untuk mengatur naik turunnya. Oke. Udah. Setelah itu lanjut lagi, kita akan tes kapasitor bank. Yang harus disiapkan yaitu alat-alatnya cukup sederhana sekali, yaitu obeng, kunci L, kunci pasring 17, lalu tang ampere sama avometer yang jika diperlukan. Yang penting ini ya teman-teman, alat untuk mendeteksi adanya tegangan AC. Pengganti test pen ini lebih praktis ya daripada test pen, pakai ini aja. Lalu ini untuk tang ampere untuk mendeteksi ampere yang terdapat pada jalur tersebut. Oke, lanjut kita akan uji coba. Kita menggunakan tang ampere, kita coba tes dengan menguji. Jadi cara mengujinya yaitu ketika ini dihidupkan, kita gunakan mode manual dulu, tolong mas. Nah, ini kita mode manual terlebih dahulu, nanti di tombol stepnya 1 kita nanti ukur di sini. Ini belum saya simulasikan, ini saya coba, ini simulasinya begini. Tadi nanti kita ukur, ini kan belum dimasukkan ya, belum dihidupkan maksudnya. Nanti di sini akan keluar displaynya. Kalau kapasitornya normal, maka bebannya di sini akan terlihat. Jadi R, S, dan T. Ini nanti terlihat. Ketika kapasitor itu rusak atau tidak normal, jadi ketika diukur begini, maka tidak akan tampil bebannya di sini jika kapasitornya itu tidak normal. Baik, kita langsung saja menguji. Tolong mas, step 1 dihidupkan mas. Nah, ini step 1 hidup, maka di sini kalau kapasitornya normal, maka di sini akan muncul nilainya lah. Ini R-nya ada, S, ada, T. Nah, maka nilainya muncul begitu ya. Jadi ini yang di step 1 itu di belakang ya teman-teman ya, apa namanya, kapasitornya itu normal. Ini saya menemukan ada salah satu kapasitor yang rusak. Tadi step berapa mas? Kalau nggak salah ini step 10.
7, 8, ya 10. Step 10. Coba step 1 dimatikan, kita ke step 10. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba ukur ya. 20. Nah, ini di T-nya ini tidak terdeteksi tegangan. Arus maksudnya. Jadi ini kemungkinan besar kapasitornya rusak. Ini juga yang sebelahnya T-nya ada tegangannya, tapi di S-nya itu enggak terdeteksi teman-teman ya. Tadi saya juga mengukur, malah di kapasitor yang sudah saya lepas tadi, ini tiga-tiganya tidak terdeteksi padahal tegangan sudah masuk. Lah, bagaimana kita mengecek apakah tegangannya sudah masuk apa belum di kapasitor? Kita pakai ini ya, namanya alat penguji adanya tegangan. Ini bisa ditempelkan begini. Kalau ini bunyi maka ada arus yang masuk ke dalamnya. Nah, ini berarti kan sudah masuk, tapi yang ini enggak normal, enggak ada arus, diukur enggak masuk. Jadi ini nanti kita coba ganti ya. Terus apabila kita tidak sering mengecek kapasitor bank, kemarin pernah kejadian di kita itu ada salah satu kapasitor yang terbakar. Tolong mas, untuk yang terbakar mas. Nah, bentar teman-teman. Jadi ketika perawatan itu tidak dilakukan, maka kapasitor itu akan kebakar seperti ini. Tutupnya ada mas, tutupnya. Nah ini jadi dalamnya ini lepas kayak gini. Itu karena kita nggak melakukan kesalahan, tidak melakukan perawatan dan kurang teliti, mengakibatkan terjadinya salah satu kapasitor itu terbakar. Jadi gitu ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan pengecekan. Hal sepele tapi bisa mengakibatkan kebakaran teman-teman ya. Terus ini adalah bentuk kapasitor yang tadi saya ganti sama teman saya. Bentuknya ini dari bawahnya ini ada bautnya, jadi pemasangannya itu prosesnya jadi gini, di bawahnya sini ada bautnya. Kalau mau lepas bautnya, ukurannya baut 19, lalu yang sini dibuka menggunakan obeng. Untuk yang di yang di kontaktor itu menggunakan kunci L. Jadi gitu ya. Ini tadi contoh yang rusak, habis ini akan kita lakukan penggantian. Sebelum melakukan penggantian, kita matikan dulu ya total seluruhnya. Ini kita matikan, kita total ya, lebih baik seluruhnya padam menggunakan MCB pusat. Cuman ini kita karena ada alat yang masih harus on, jadi kita lokal saja, dimatikan di jalurnya ini aja, jalur kapasitor bank. Lalu ini kondisinya di off kan gitu selektornya. Ayo mas, ini coba dilepas mas, kunci L mas ya. Ini step 10. Ini proses penggantian. Ini aja mas, gini mas, gini. Nah ini kan lebih, nah itu dilepas dulu, gak susah. Nah di kabelnya dulu bisa, karena kita lebih enak dilepas, ngelepasnya dari atas ya, sekalian nanti dipasang lagi di kapasitor yang baru. Kapasitor yang diganti
nilainya adalah 3 kali 185 pikrofarad dengan merek Ducati itu ya. Begitu teman-teman yang menjadi teknisi listrik, mungkin saya ada kesalahan ya, nanti bisa komentar di kolom komentar, berbagi ilmu dan pengalaman. Ini kita menggunakan alat yang terbatas, jadi ya wis pelan-pelan. Udah, terus bawahnya mas, engkol 19. Ini teman saya ini handal ini lulusan luar negeri, Jawa Bali. Nah, itu bawahnya engkol 19. Jadi kita melepas bautnya dulu bawah begitu, nanti kita ganti. Ini setelah dilepas bautnya ditarik ke atas. Bautnya sudah dilepas, nah ditarik ke atas. Jadi yang sebelah sini nih kabel, yang sebelah sini ini ada resistor. Ini tadi contohnya sampai lepas mas, ini menggunakan obeng aja bisa ini sampai lepas. Jadi dalamnya yang sebelah sini ini ada yang namanya resistornya 150K. Nah ini susunannya itu ada resistornya di kapasitor bank. Nah ini setelah dibuka covernya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang tadi nih resistor 150K ini. Nah ini kapasitornya yang rusak tadi, yang tengah tadi dites tidak keluar arusnya, padahal tegangan sudah masuk. Terus mas bisa dilepas semua mas. Mohon maaf teman-teman, tadi lupa waktu pemasangan kapasitor yang rusak tadi, pada waktu pemasangan tidak terekam. Jadi ini adalah tampilan ketika sudah diganti ya. Jadi intinya kalau mau ganti kapasitor yang rusak, kita sesuaikan tipe dan ukurannya. Jadi ketika ukuran yang rusak kapasitornya 3 kali 185 ya harus diganti ukuran 3 kali 185 pikrofarad. Jadi gitu ya. Intinya ketika mengganti kapasitor yang rusak ya harus sesuai dengan ukurannya. Ukurannya ini 185 pikrofarad ya. Jadi tampilannya seperti ini. Tadi tidak sempat terekam ya. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, sharing ilmu. Monggo bisa berkomentar di kolom komentar apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.